Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Raw Otomotif. Di video kali ini yaitu tentang cara untuk perangkaian pada kabel yang menuju ke aki dan menuju ke kunci kontak. Karena di sini kontaknya sudah rusak, ingin dinormalkan kembali dan kontaknya dibuatkan seperti ini ya. Di sini saya akan mengembalikan dan kemudian saya pasang baterainya juga. Dan di sini agar teman-teman bisa memahami yaitu jalurnya atau warna kabelnya bisa dipahami ya, bila mempunyai kendala sendiri pada sepeda motornya agar bisa membenahi sendiri lewat melihat video saya. Dan di sini saya akan menerangkan secara jelas atau memberi pengertian ya secara jelas agar tidak sulit untuk membenahi sepeda motornya sendiri. Sebelum pemasangan aki, lebih dahulu jangan langsung kita pasang ya, kita cek pengisian dulu. Kalau kita langsung pasang, biasanya kalau pengisiannya nanti mati, pasti akinya akan cepat mati ya. Makanya sebelum pemasangan harus kita pahami dulu, kita tes pada kabel pengisian yang dari kiprok ya. Ini kabel kecil ini yang dari kiprok ya, merah, yaitu sambungannya pada kabel warna putih yang dari spool ya kalau di Yamaha. Dan marilah kita coba tes dulu pengisiannya. Setelah sudah dites, nanti kita tinggal pasang akinya. Kita kontak dulu di sini, kita jenggreng ya. Kita sambung kabel kecil ini dan lampu kecil ini kita tempelkan ke masa bodi dulu, ke sini saja. Nah, kita coba gas ya, kita coba gas. Kalau kita mencoba untuk melihat pengisian yang dari kiprok dengan melihat bulb yang hidup ini ya, usahakan kita geber gasnya sambil kita tempelkan ya, kita geber gas. Usahakan ini dilihat dengan teliti, jangan kalau ini digas secara geberan itu kok putus, berarti pengisiannya tidak normal. Tapi kalau kita gas, lampu ini tidak putus, berarti normal-normal saja ya. Dan tidak karena kalau digas nanti putus, biasanya itu setrumnya terlalu lebih besar ya. Kalau lebih besar biasanya akinya itu cepat mati. Dan air akinya akan cepat habis, akinya akan cepat mati karena tidak stabil ya, karena tidak stabil gitu. Cara pemasangan ya, di sini sudah dipasang sekring ya. Di sini pertama ini sekring ya yang menuju ke kabel ini. Ini ya, dilihat ini adalah kabel sekring yang jurusannya kabel ini. Ini saya tarik ini ya, jurusannya adalah ini yang satu ya menuju ke aki, kemudian yang satu disambungkan lewat sekring. Caranya gini, ini ada kabel dua, yang satu dari kiprok warna merah ini, yang satu menuju ke aki. Bila dipasang dengan sekring ya, kalau di kabel sekring ada dua jenis kabel yang semacam ini.
yang satu dipasang yang satu ini, yang satu dipasang yang satu ini ya. Dan kemudian setelah dipasang ini, usahakan sekring ini normal, sekring ini tidak putus ya, di dalamnya ini tidak putus. Dan kemudian ditancapkan pada aki ya. Gunanya sekring ini supaya nanti ada kekonsletan, tidak akan membakar pada kabel yang ada di bodi sepeda motor ini. Dia tidak akan menjalar kemana-mana ya bila ada kabel yang konslet. Makanya ini diberi sekring. Kenapa? Kalau diberi sekring sudah ya, padahal sekring ini normal, tapi tidak bisa masuk ke kunci kontak dan netral semua mati semua. Itu biasanya nanti dulu ya, saya terangkan biar saya sambung dulu. Setelah dimasukkan ke sini ya, yang satu masuk ke aki ya, yang satu ini menuju ke kunci kontak. Nah, menuju ke kunci kontak sini, menuju ke kunci kontak sini ya. Dan ini adalah cop, ini adalah cop kontaknya ini ya, ini adalah cop kontak. Dan ini saya mau sambungkan ke sini dulu, dan ini akan saya putus. Di sini saya pasang akinya dulu ya, biar tahu setrumnya nanti. Ini sudah saya pasang, kita tinggal mengelupas pada kabel ini ya. Di sini sudah pemasangan aki, kita tinggal pengecekan pada jalur yang menuju ke kunci kontak ini. Kita coba masukkan pada kita ini ya copnya. Biasanya di sini kabel merah ya, merah dan coklat ya. Yang merah ini dari aki ya, yang merah kita cek dulu di kabel merah apakah masuk ke sini atau belum ya setrumnya ini. Kemudian kita tempelkan pada masa bodi lampu ini. Nah, ini sudah menyambung ya. Ini yang dari aki. Yang kabel coklat nantinya hidupnya adalah lewat sini. Sudah, kita tinggal pasang pada sambungannya ini ya. Kita pasang. Ingat ya teman-teman, kalau masih aslinya kabelnya itu yang dari bawah, yang dari aki menuju ke kunci kontak adalah kabel warna merah. Dan setelah kabel warna merah dimasukkan ke aki sini, biasanya kalau ini masih ori ya, itu biasanya yang satu coklat ya, yang satu coklat, tapi ini sudah diganti. Kemudian kita pasang ke sini yang satu. Nah, nih. Kemudian kita kunci kontak ya. Kita kontak dulu. Nah, dan kemudian ini kita tes. Kabel yang satu ini kita cek. Kita tes ya, tapi di sini lewat bulat saja. Kita sambung ke sini dulu. Ya. Kita tes lampu ini. Kita tes, kita tempelkan ke sini. Di sini mati ya teman-teman, lampunya ini ada yang putus, entah di bagian mana saya belum tahu. Sudah. Oh ini ya, ini tadi keliru. Nah yang ini yang kabel merah ini. Kemudian kita tes bolotnya lagi. Ini masih mati juga.
Padahal ini sudah benar ya pemasangannya. Ini sudah benar. Kita konsletkan di sini. Nah, ini bisa mengeluarkan strom. Kita sambung ke sini. Kita tes. Nah, ini kontaknya yang mati. Kontaknya yang mati ya. Kita coba lagi ya. Nah, ini sudah mengeluarkan strom ya. Kita tinggal menggandeng di sini di satu. Nah, caranya gitu ya. Biasanya di sini kabel coklat. Kabel coklat dibagi menjadi beberapa bagian ya untuk menghidupkan netral double starter semua. Itu ya. Itu caranya. Kalau mati semua, teslah kabel salah satu ini apakah bisa mengeluarkan strom atau tidak. Dan yang ini dicoba dites ada stromnya atau tidak. Nah, ini sudah nyala. Kita coba lagi. Oke, yang sekarang sudah normal, sudah jelas. Caranya seperti cara saya tadi ya, cara pemasangannya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, juga di komen. Terima kasih.